Tahukah Anda, 90% bisnis franchise yang ada di Indonesia bisa dikatakan scam atau bodong? Nggak percaya? Tonton dan dengarkan episode podcast kali ini sampai selesai. Halo sobatku, kembali lagi bersama saya Iwan Kentrianto di KSI Talk. Di episode kali ini saya akan membahas mengenai bisnis franchise. Tahukah Anda, 90% bisnis franchise yang ada di Indonesia bisa dikatakan scam atau bodong. Nggak percaya? Tonton dan dengarkan episode podcast kali ini sampai selesai. 90% bisnis franchise di Indonesia scam atau bodong. Anda nggak salah dengar dan Anda sudah tepat menonton video ini sampai selesai. Nggak percaya? Coba deh Anda tanyakan. Berapa banyak brand-brand di luar sana yang mereka ekspansi ataupun menambah outlet store mereka, tetapi under si franchisor atau pemilik brandnya, bukan dengan mitra. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya memiliki beberapa data dan berdasarkan pengalaman saya pribadi, kebanyakan bisnis franchise yang ada di Indonesia berfokus pada menjualan gerobak, booth, perlengkapan, dan peralatan. Makanya mereka lebih fokus untuk mencari uang dari ekspansi bisnis menggunakan dana mitra. Dan sayangnya lagi, kebanyakan bisnis-bisnis franchise yang tadi dibuka bersama mitra berakhir tutup atau bangkrut. Coba deh, logikanya adalah seperti ini. Secara aturan waralaba, kalau saya tidak salah, 60% kepemilikan outlet store itu dimiliki oleh franchisor. Tetapi saat ini sangat berbeda. Bisa dibilang 90% outlet store yang beredar itu milik mitra. Seharusnya 60% tadi milik franchisor, 40% milik mitra. Ya, seperti beberapa brand yang sudah besar, mereka melakukan hal tersebut. Tetapi ada beberapa brand baru yang memang fokusnya adalah menjual gerobak, booth, dan perlengkapan maupun peralatan. Mereka hanya memiliki bahkan kurang dari 10%. Nanti saya akan coba bedah beberapa studi kasusnya supaya Anda mendapatkan gambaran. Kenapa sih mitra ini menjadi salah satu omset penjualan terbesar dari brand tersebut? Karena bisa jadi produknya tidak jalan sehingga mereka tahu kalau mereka buka outlet sendiri, maka kemungkinan tutupnya jauh lebih besar dibandingkan mereka mengambil uang franchise fee, license fee, kemitraan fee, hasil penjualan gerobak, perlengkapan dan peralatan maupun mesin, itu jauh lebih untung dibandingkan mereka membuka outlet bisnis tersebut karena bisa jadi outletnya memang nggak bisa jalan alias pasti bangkrut karena produknya tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, tapi jangan kaget juga. Ada juga satu buah bisnis yang bagus banget, contohnya sekarang lagi trending banget kalau Anda lihat, banyak gerobak ataupun booth sepeda maupun motor yang menjual kopi keliling yang harganya mulai dari 8.000. Nah, Anda pasti sangat familiar ya. Karena ini lagi jadi tren banget. Nah, pertanyaannya adalah ada beberapa brand ya, perusahaan terutama yang mereka melayani fasilitas menjual gerobak tersebut bahkan sampai starter pack untuk Anda langsung bisa menjual dengan brand Anda sendiri. Dan harganya juga cukup murah, start dari 35 juta saja. Bahkan ada ilustrasi perhitungan potongan maupun HPP-nya seperti gambar berikut yang akan saya tampilkan. Nah, kalau Anda lihat di gambar tersebut, bisa dibilang kalau menurut saya sebagai orang yang menjalani sebuah bisnis, menurut saya hitungannya masih berupa gambaran awang-awang yang tidak sebenarnya. Makanya berarti bisa dikatakan ini adalah bisnis yang sebenarnya mereka perusahaannya adalah bukan menjual kopi, tapi menjual peluang bisnis kopi. Karena uang mereka yang terbesar itu ada dijual gerobak maupun tadi bahan baku tadi. Bukan dari jualan minuman gelasnya. Karena minuman gelasnya itu jualannya itu mungkin profitnya sangat kecil. Dibandingkan mereka langsung menjual 35 juta, 40 juta satu paket. Bayangkan saja. Minimal keuntungan mereka bisa 10 juta sampai 20 juta. Coba bayangin kalau dia jual kopi yang menurut ilustrasi untungnya sekitar 3.000, 4.000, bahkan 5.000 rupiah. Bahkan di ilustrasi tersebut pun belum dipotong pajak. Coba Anda bayangin, mau jualan berapa puluh atau ratusan ribu kopi, dia baru bisa mencapai untung tersebut. Yang dimana keuntungannya tidak sebanding dan secepat mereka menjual gerobak.
Ya, sekali lagi disclaimer, ini hanya sebuah ilustrasi saja. Karena bisa jadi di luar sana memang bisnis ini lebih bagus dibandingkan yang saya ungkapkan ataupun saya analisa di sini. Ya, berikutnya adalah kenapa sih mitra-mitra franchise tadi berfokus untuk menjual paket kemitraan atau bisnis franchise, bukan membuka bisnisnya. Semua itu bisa terjadi karena tadi saya sudah sampaikan, pertama adalah produknya mungkin tidak dikenal masyarakat dan mungkin produknya itu adalah musiman. Jadi kalau hari ini rame, tahun depan atau 2 tahun lagi mungkin bisnisnya akan tutup atau enggak sepi peminatnya. Contoh beberapa waktu lalu kita tahu ada sebuah bisnis minuman dan es krim yang cukup viral, bahkan rame banget dan ekspansi bisnisnya itu cepet banget. Pertanyaannya satu, kenapa si brand kagak membuka sendiri kalau bisnisnya sebagus itu dan mereka berfokus untuk menjual franchise yang harganya dari 400 juta sampai 800 juta bahkan ada di 1 miliar. Kenapa? Karena dapat duitnya lebih cepat menjual paket kemitraannya dibandingkan mereka mengelola maupun membangun sebuah bisnis tersebut. Karena pertama lagi yang paling sulit adalah masalah SDM dan tentunya mengatur untuk flow bisnisnya. Apalagi di bisnis retail itu, kejadian untuk fraud ataupun pencurian yang dilakukan atau penggelapan uang yang dilakukan oleh karyawan sangatnya jauh lebih riskan dibandingkan bisnis yang Anda sistemnya adalah semuanya online dan pembayarannya melalui transfer. Ya. Jadi sekali lagi, bukan tidak ada bisnis franchise yang bagus di Indonesia, ada, tapi kurang dari 10%. Sisanya 90% kebanyakan scam ataupun bodong karena mereka berfokusnya untuk menjual gerobak, boot, perlengkapan, dan mesin. Karena itu uang utama mereka. Dan jangan kaget kalau Anda visit, waktu mereka bilang sudah buka 1000 outlet, 100 outlet, puluhan outlet, coba deh kalian cek. Berapa banyak outlet yang masih buka dan masih survive? Pasti kurang dari 10%. Kenapa? Karena memang mereka fokusnya adalah menjual, bukan membangun bisnis tersebut. Jadi ya mereka anggap abis gue jual, ya udah mau buka atau tutup bukan urusan gue. Karena duitnya itu kan bukan duit gue, itu duit Anda dari duit mitra. Jadi sangat berbeda dengan franchisor yang mereka membangun bisnisnya terlebih dahulu. Setelah rame, setelah mendapatkan penghasilan tetap, lalu mereka baru menawarkan kita untuk bisnis franchise-nya. Kalau di situ udah pasti Anda akan profit. Kenapa? Karena sudah ada riwayat transaksi yang bisa Anda dapatkan dan uang yang pasti net income yang Anda dapatkan sudah diketahui dari laporan keuangan tersebut. Sedangkan kalau baru buka baru, apalagi bisnis tersebut belum dikenal masyarakat, itu artinya Anda sedang coba-coba bisnis, bukan beli bisnis ya. Jadi jangan sampai salah dan Anda jadi korban berikutnya. Karena saya pribadi sudah pernah menjadi korban dan saya buat video ini agar kalian tidak menjadi korban berikutnya. Saya Iwan Kendrianto, sampai jumpa di episode berikutnya. See you! Invest your money, not your time, your business cost. Your business cost. Invest your money, not your time.